Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta YouTube dimanapun kalian berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, salam cinta dari kami, salam damai, salam kekeluargaan untuk kalian semua di sana. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas ridha Allah, malam ini kita masih bisa jumpa lagi dalam petualangan Kanjeng Mas Padepokan Wali Songo Tirto Mahuning Suci, yang di bawah asuhan guru besar kami, yaitu Kanjeng Romo Raden Mas Guswawan Anom Pramuja. Dan beliau selalu berpesan kepada seluruh santri-santrinya agar selalu untuk mendoakan kalian semua dimanapun kalian berada. Amin. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dipanjangkan umurnya, Amin. dimurahkan rizkinya, Amin. dan diberikan kesehatan jasmani serta rohaninya. Amin. Kemudian bagi kalian yang sedang sakit-sakit, semoga lekas sembuh. Amin. Yang punya hajat baik, semoga Allah kabulkan hajatnya. Amin. Yang punya permasalahan, baik masalah di rumah maupun luar rumah, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Dan kemudian bagi kalian yang masih jomblo-jomblo, semoga Allah segera mempertemukan pasangan untuk kalian yang sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Amin. Nah, kok gimana? Lanjut, gak apa-apa. Pencinta YouTube yang saya sayangi, malam ini padepokan kami kedatangan tamu dari Seputih Banyak. Beliau sekeluarga datang kemari tentunya selain silaturahmi kepada kami, khususnya kepada guru besar kami, beliau pun ingin meminta bantuan dengan perantara guru besar kami, yaitu untuk pengobatan, sekaligus ingin mengungkap suatu keganjalan yang selama ini beliau rasakan. Supaya lebih jelas lagi, mari kita sama-sama tanyakan kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak, sebelum acara ini kami lanjutkan, dipersilakan Bapak perkenalkan terlebih dulu, dan apa sih yang menyebabkan Bapak itu datang ke padepokan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Terima kasih kepada guru-guru kami yang ada di Padepokan Wali Songo ini. Ini amfibi. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa kedatangan kami sekeluarga besar dari Seputih Banyak, tepatnya dari Wai Seputih, adalah yang pertama, paling utama, bersilaturahim. Yang kedua kalinya ingin mencari jalan atau solusi atas ketidaksehatan keluarga kami atas nama Cecep Mulyana, yang mudah-mudahan atas bantuan dari guru-guru kami yang ada di Padepokan Wali Songo ini, harapan kami atas kesembuhan yang selama ini, selama 20 tahun beliau rasakan dan keluarga rasakan ketidaksehatan Ananda Cecep, mudah-mudahan atas wasilah dari doa-doa guru-guru kami yang ada di sini, Allah memberikan kesembuhan untuk selamanya. Amin. Mungkin asal mula apa yang Ananda Cecep ini alami adalah ketidaksiapan hati dan tauhid, juga mungkin akidahnya kala itu, karena baru lulus SD, sudah belajar amalan, sudah belajar kanuragan yang
bagi buku ibu sebagian anak atau bagi sebagian ibu Habibie itu orang mungkin harus betul-betul diarahkan oleh Anto, gurunya. Wanto. Nah, Andi akibatnya selama 20 tahun ini beliau di tangan pangeran merasakan keganjilan dan tidak bisa mengontrol emosi, mengontrol diri yang Lawak bayang. insya Allah mudah-mudahan Insya Allah. harapan kami sekali Insya lagi atas Allah penyakit yang beliau alami rasakan selama ini Allah. atas doa dari guru-guru yang ada di Tuhan. Padepokan Wali Songo ini Allah Hidung berikan eling. kesembuhannya. Amin. Ya mungkin harapan dari keluarga, mudah-mudahan Allah ridhoi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Kang. Ini saya ingin bertanya-tanya sedikit saja. Monggo. Undang Ini yang sakit Patun ini Bagaskara. adiknya Paman pamannya, keluarganya ya. ya keluarga. Namanya Cecep Cecep Mulyana. Sudah lama sekali 20 tahun. 20 tahun lalu. 20 tahun bila aku dewasa Selama ada di 20 Dewata. tahun ini sudah berobat Sudah kemana berobat aja? di kemana? Ya Rumah mungkin sakit jiwa. kalau dihitung Rumah sakit- tempat Putra. untuk berobat Rumah sakit jiwa. dari alternatif itu IP. sudah kemana-mana dan pernah Jadi gundul. yang kedatangan yang dari Bengkulu Gopar, Gawas. gitu selama Gusin, sekian Dengkul. hari yang Putut orang Saiful, tuanya Pangeran Saiful. kerepotan masalah Pangeran biaya, tapi sampai saat ini anaknya masih seperti itu. Selama 2 tahun terakhir ini pernah dibawa ke rumah sakit jiwa, disuntik, terus dikasih pil penenang, ya reaksi penenangnya memang ada, tapi harus rutin suntik dan obat itu. Nah, ketika Lebaran Idul Fitri kemarin, karena mungkin kesibukan keluarga, keterlambatan suntik, ya akhirnya seperti ini lagi. Karena kerepotan keluarga, orang tua, maka Orang tua. ya selama itu dirantai, dikurung. Gitu. Memang menyalahi manusiawi lah, tapi karena Allah, keluarga repot, ya, para mak Sering ngamuk. takutnya sering berbuat yang kurang baik SMP. Itu saja. Jadi kalau kata dari medis PMI. saraf Pak ya. Saraf, akhirnya saraf. Tergantung dengan obat juga sudah. Iya, Guru harus ikip. katanya. Gitu. Kalau kata orang-orang selain non medis itu sakit apa Pak? Karena awalnya belajar sambatan gitu kan, sambatan yang terakhir katanya ada yang masuk di dirinya. Pertama 3 makhluk itu, terus sama yang satu udah kena, Suhandi. tapi kata beliau yang 2 ini kalau yang 2 ini, si anak kalau si dua ini, yang masuk itu yang 2 itu, ini terpaksa ambil, maka anak ini juga kebawa gitu. Dalam artian dalam cerita itu ikut meninggal mungkin gitu kan bahasanya gitu katanya. Artinya kata yang ngobati sebelumnya itu ada demitnya 3. Iya, Detik. iya. Yang satu Yang sudah dikeluarkan. Sudah. Alhamdulillah, yang 2 masih katanya. karena susah bandel lah. Mhm. Mungkin sajennya kurang, nggak mau keluar itu. kamu di bawah Sajen ini yang keluar ini duitnya. Duitnya kasih sekarang keluar apa? Ibnus Cepat sembuh, jangan ngomel aja. jangan ngomel Ya. aja. Sembuh ya. ya saya Terima kasih Mas ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan dengan Baik, datangnya sampean datang kepada Padepokan kami meningkat ini kembali. memang itulah petunjuk Allah. Amin. Dan mudah-mudahan dengan perantara guru besar kami Kumara Eli Rohmati ini Mas yang sekarang sakit ini mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Baiklah, pencinta YouTube yang saya sayangi, mari kita ungkap dengan cara melakukan mediumisasi untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi dengan penyakit Mas yang sebelah saya ini. Apakah beliau ini memang benar-benar dari penyakit medis atau memang ada gangguan lain? Mari kita sama-sama saksikan. Namun sebelumnya
Kita sama-sama kumandangkan selawat terlebih dahulu. Coklat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli Salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tarhalu bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bi rahibu wa husnul hawatimi wa yusasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru besar kami selalu berpesan agar kita semua selalu perbanyak membaca sholawat. Mudah-mudahan kelak kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Cecep Maulana. Duduk. Duduk. Ya, duduk. Duduk. Ya, saya duduk ini. Duduk manis, duduk manis. Duduk. Ini. Nah, duduk. Begini. Saya nih. Nah, jaga, duduk, ini. Duduk. Nah. Cekeli situ stop. Cecep Maulana. Wes gak apa-apa ngono pun iso iku. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Assalamualaikum. Kula nuwun. Bisa ngomong, bisa bicara? Bisa. Bisa. Sampai dari mana asalnya? Saya tanya. Tidak perlu tahu. Tapi sampai benar yang ada di raga Kang Cecep ini. Sekeluarga Cecep ini. Sampai bisa ngomong? Oh, Jakarta. Dawat. Benar. Sudah lama di situ? Sudah lama sekali. 20 tahunan ya? Kurang lebih. Kenapa? Kok bisa lama benar di situ? Kok betah di situ? Apa? Alasannya? Muak dengan tingkah lakunya, tidak suka dengan tingkah lakunya ya? Memang kenapa? Tingkah lakunya memang kenapa? Kok bisa membuat kalian tidak suka? Oh, manja gitu, manja. Ngintip malam.
Nah, soal sakit itu. Agar seluruh keinginannya dikabulkan Oh. oleh orang tuanya. Ada suatu permintaan, Dan Pangeran Gadir. ada maksud ya. Jadi manja, ada maksud supaya turutnya sama orang tuanya. Tuh. Terus kalau memang seperti itu benar nggak? Dulu ketika masih kecil katanya pernah ikut suatu perguruan. Katanya soalnya banyak ditanyakan, katanya itulah yang menyebabkan dia degleng seperti sekarang ini. Benar nggak itu? kami telah menyobat saraf. Ya. Menyubat sarafnya. Jadi degleng beneran. Oh, memang awalnya tadinya enggak ya? Oh. Jadi begini, awalnya memang enggak sakit Mas Cecep ini kan, mana keluarganya. Mriki. Nah, enggak sakit Iya. pengakuannya. Berhubung dia ini ingin diperhatikan manja, mungkin waktu itu Mang Cecep ini menginginkan sesuatu yang tidak kesampaian. Akhirnya dia ini pura-pura apa ya namanya, sakit, minta perhatian seperti itu. Jadi Bukan pura-pura sakit. Nyamuk. Heeh. Pura-pura gila. Oh, pura-pura gila. Ya, benar, benar sama aja, sakit gila, Akhirnya sakit kamu- saraf soalnya. Akhirnya kalian wujudkan beneran. Saja. Akhirnya dengan dimanfaatkan dengan makhluk seperti ini, pikirannya dimanfaatkan. Tadi Bukan kemauan dia. akhirnya memang ini yang terjadi. Kanuragan. Kenapa kok sampean itu sekalian bukannya di ini Iya. dinasihati, Kami diingatkan? lebih suka seperti ini. Lebih suka konsepnya seperti ini. Mudah kami keluar masuk. Remi. Oh. Tapi menurut pengakuan keluarganya karena dia salah belajar. Saburgan ke sabu. Apa itu? Benar apa enggak? Benar bang. Campur lempang semuanya. Nyono. Apa yang dia pelajari? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu kanuragan, tenaga dalam. Terlalu tinggi kamu hayal. Memang hayalan, itu jadi hayalan. Mungkin ada juga kaitannya dia ini apa namanya, mengagumi sesuatu gitu, nggak kesampaian jadi kepikiran gitu bukan? Termasuk. Itu salah satunya. Iya. Dia ingin berubah. Berubah. Enggak kan, karena tuh kadang-kadang orang itu, banyakan orang katanya mempelajari ilmu sesuatu katanya nggak kuat jadi degleng. Itu karena banyakan orang-orang yang disalahkan ilmunya. Karena suruh. Padahal itu mungkin ya orangnya sendiri ya. Kami mewujudkan apa yang dia mau. Mewujudkan. Ya tapi enggak gitulah, mewujudkannya jadi gila gini. Dia mau seperti itu. Aku mau gimana lagi? Maunya dia kan sebenarnya mau yang punya kelebihan dengan belajar itu. Dan Aku beritahu sesuatu. Oh, suka dengan seorang gadis. Ya. Pernah suka dengan seorang gadis? Belum Belum pernah suka? belum pernah cerita. Belum pernah cerita. Mungkin lah anak. Belum kesampaian. Macam kubluk. Macam Farida. 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 Oh. Si Farida katanya. Mana Faridanya nggak diajak sini? Artinya. Kok sekarang ini ikut latah-latah seperti ini? Iyalah. Ini jawab. Dia ingin dilihat dia sakit. Ini dia sakit. Ini lampir. Biar semua orang tuh tahu kalau dia tuh sakit. Tapi loh bener, sampai di rantai-rantai dia itu borgor-borgor itu karena ngamuk-ngamuk gitu kok. Keluarganya panik, Aku takut. udah bilang Bul. keinginannya Gaib. belum Gaib. dituruti. Jadi kami mewujudkan yang dia inginkan karena pengakuan dia sendiri setiap Ibu. hari Oh iya. membuat Maksud. kami muak. Paham. Memunah. Jadi pemirsa,
Kang Acap ini lagi-lagi ya sering menemukan seperti ini. Apa namanya? Manja, aleman. Nggak sakit, pura-pura sakit. Ingin sesuatu supaya dituruti, diperhatikan, pura-pura sakit, pura-pura ngamuk. Kadang-kadang gitu, pura-pura kemasukan, kadang-kadang seperti itu. Jadi dimanfaatkan dengan ini, alah jadi sudah jadi kenyataan. kenyataan. Berarti keinginannya, memang keinginannya benar. Memang seharusnya itu seperti apa sih supaya bangsa kalian tuh tidak masuk ketika orang tuh tidak kesampaian keinginannya itu? Kok enak banget aku kasih kepadamu. Ya kayak ilah, biar nggak kabeh ngalem gua kan. Apa yang harus dilakukan? Aku tahu bangsamu menganut agama. Aku tahu. Jadilah orang selalu berpegang teguh pada agama. Berdoa kepada Tuhanmu. Selami kau juga harus berusaha. Karena Tuhanmu tidak hanya memikirkanmu saja. Ya. Mana keluarganya sini? Boleh keluarganya sini ya. Diajak ngobrol boleh. Sini. Pak. Mana? Mana? Ibunya nggak apa-apa ibunya sini Bu. Ibunya kan Cecep mana? Sini. Biar dengar. Biar tahu sebenarnya sakit apa. Sini. Mana yang paham? Yang paham diajak bicara. Iya. Nggak apa-apa. Dekat rumahnya. Yang tahu hari-harinya. Ini yang hari-harinya tahu. Duduk. Sini nggak apa-apa. Ya, udah duduk. Coba tanya kenapa anaknya sakit. Tanya Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Kenapa Cecep bisa sakit? Dan selama itu juga keluarga tuh sangat bingung, sedih. Anakmu memiliki satu keinginan yang belum dituruti. Mau apa? Aku pun tidak tahu. Dia bertingkah seolah-olah dia menjadi gila agar cepat dituruti. Tapi kami datang. Paham Ibu. Kami berikan kepada dia. Tanya. Mau apa emangnya? Coba ingat apa yang dia minta. Jauh saat dia masih Ketika Abah masih emangnya sehat. minta naon, Bah? Waktu masih sehat. Bah, emangnya minta naon? Emangnya minta apa? aku pernah tidak tahu. Waktu masih sehat dulu, apa yang pernah diminta nggak dituruti. Mungkin karena keadaan, mungkin karena Soalnya kalau saya tuh semenjak ini Cecep masih kecil udah pindah ke daerah Indotani, udah jauh, nggak kejangkau sama saya yang dekat rumahnya ini. Aku nggak tahu. Nggak pernah bilang gitu kalau minta apa gitu. nggak pernah bilang. Enggak. Dia orang pendiam. Ya emang pendiam, pemalu gitu kayak orangnya. Cuman yang nggak tahu nggak bilang gitu minta apa mau apa itu nggak bilang. Diam aja, kamu Iya. jadi hina, Iya. nggak ungkap. Iya enggak. Terus dia pura-pura seperti itu. Cuman orang tuanya agar diperhatikan. Ingin diperhatikan. Maksudnya Ingin dilebihi kasih sayangnya. Itu yang ku dengar dalam hatinya. Tapi kami udah duluan masuk ibunya. paham nggak Ibu? Membuat dia sekalian menjadi itu yang dia inginkan. Ya jangan gitulah. Kalau boleh tahu ini yang dua ini siapa dan dari mana? Kasih tahu. Apa dari Jawa Barat? London dan Amerika, bahasa Inggris. Siapa? Ya, datang karena yang undang anak bapak sendiri karena manja itu. Yang ada dalam sekitar rumahnya.
melihat dia menderita seperti itu, kami wujudkan keinginannya. Datang. Dan dia tetap seperti itu. Jadi keinginannya dia seperti itu. Kami wujudkannya. Jadi yang sering ngobrol-ngobrol itu kalau ngomong sendiri itu tetap tuh sama Itu hanya khayalnya sendiri, halusinasi dia. Jadi seolah-olah dia berbicara dengan seseorang karena apa yang dia inginkan. Kami hanya sekali saja membaca pikirannya, agar terjadilah apa yang dia inginkan, apa yang telah dia perbuat, yang tidak sesungguhnya dia rasakan. Kami jadikan itu kenyataan. Terus ini yang satunya dari mana? Kalau itu yang dari sekitar rumahnya. Ini yang satunya dari mana? Aku datang dari Pulau Jawa. Siapa? Jawa Barat apa Jawa Tengah, Jawa Timur? Perlu kau tahu aku dari Pulau Jawa. Ya, datang sama saja dari daerah, cuman agak jauh tempatnya. Paham nggak apa yang maksud ini yang dikatakan? Bapak sendiri paham nggak maksudnya? Ini Cecep ini awalnya sehat nggak awalnya? Iya, memang sehat. Sehat kan ya? apa-apa. Si Cecep ini pernah menginginkan sesuatu, entah itu apa saya tidak tahu. Yang jelas supaya si Cecep ini mendapatkan itu, mungkin orangnya karena pendiam nggak berani bicara, jadi Cecep ini merubah sikapnya, tingkah lakunya. Nah, pura-pura gila dengan keluarganya karena apa? Ingin diperhatikan dengan keluarganya, ingin dimengerti apa maunya, maksudnya si Cecep ini. Itu juga udah cukup lama baru kita bantu. Maksudnya si Cecep ini nggak berani. Pak, saya pingin minta apa pingin nikah, apa pingin motor gitu, nggak berani ngungkap. Atau beliau berani ngungkap tapi tidak dituruti. Atau kan Cecep ini bisa jadi belajar ilmu tadi yang sampean katakan, terus dia itu berhayal, artinya mengagumi seseorang atau ingin seperti orang itu. Itu tadi dipikirkan terus. Nah, tidak didasari, belajarnya itu tidak didasari dengan iman, belajar agama tidak. Gimana caranya supaya saya mendapatkan itu? Jadi dipikirkan terus dia, dipikirkan, akhirnya nggak kesampaian, halusinasi yang datang dia itu. Jadi menginginkan sesuatu. Baru kami yang datang. Ini yang datang. Ketinggian bahasanya Mas Rohim, Nah. diperkecil lagi bahasanya. Jelaskan lagi, belum ngerti. Gini. Saya diibaratkan Kang Cecep ya. Saya menginginkan sesuatu. Misalnya saya, ini contoh ya, bukan nggak sama dengan yang Mang Cecep inginkan. Yang Mang Cecep inginkan saya nggak tahu. Cuman yang jelas menginginkan sesuatu tidak kesampaian, belum sampai sampai sekarang. Nah, saya itu menginginkan sesuatu, misalnya saya ingin punya pacar, ingin nikah, cuma saya tuh nggak berani ngomong, atau orang tua nggak merestui, atau dengan yang lain, gitu. Akhirnya karena saya nggak berani mengungkap, saya bertingkah yang aneh-aneh di depan keluarga sampean. Apa saya dengan cara pura-pura kesurupan saya, apa pura-pura saya ngomel sendiri, mengamuk. Itu ini kalau Biar dituruti. Kalau tingkahnya tahu mereka ini, tingkahnya mengamuk. Memang sering-sering ngamuk. Nah, supaya ditanya, kenapa kamu ngamuk-ngamuk? Gitu. Kenapa kamu ngamuk-ngamuk? Diperhatikan. Artinya kan intinya ingin diperhatikan dengan keluarga. Kenapa kok kamu seperti ini?
Apa keinginan kamu? Pernah tanya gitu nggak? Apa keinginan kamu? Merhatikannya. Nggak ada yang merhatikannya. Akhirnya ini yang datang. Ya saya yang merhatikan dia. Nggak pernah minta apa-apa, nggak pernah bilang. Terus kalau ketika dia ngamuk-ngamuk, apa yang ditanya dengan keluarganya? Ya jawabannya ngelantur kayak ini tadi. Tadinya, bukan Ya, sekarang ini. Bukan Kalau dari dulu udah gitu. Kalau dulu dari awal sehat, kalau sekarang ini udah pengaruh ini, Iya. udah sakit, udah dipengaruhi ini. Itu yang dulu, kalau masih inget yang dulu itu tingkahnya selagi sehat gitu. Tuh, sejak ngamuknya kapan gitu. 20 tahun lu Mas Roy, mana Dari 20 tahun 99. udah. Oh ya wajar, nggak inget. Saya pas tahu. pindah ke Indotani itu, pindah ke Teran, adik saya udah ini mulai gitu. Tapi kan mungkin yang jelas keluarganya tahu dari awal sakitnya. Hmm. Nah, kalau sampean bilang kan mempelajari ilmu dari SD. Asalnya. Nah, setelah pelajari dari SD itu, apa yang sampean tahu dengan Cecepnya setelah itu? Ya udah aneh-aneh gitu Nah, langsung. ketika diperhatikan, ditanya enggak? Kenapa kamu seperti ini gitu? Ditanya enggak? Apa dibiarkan saja? Ya, enggak karena sih, kalau ketaka itu. dibiarkan Karena saja takut. enggak ya, karena takut mungkin. Kan masih kecil, masih SD. Ngamuk-ngamuk, tingkah aneh menurut sampean. Udah lulus SD. Oh, Udah lulus SD. berarti keluarganya tidak mengerti apa yang mereka inginkan. Akhirnya dia cari perhatian supaya kamu apa sih nak, mau kamu sih nak, ini ngomong gitu. Jadi ini mewujudkan keinginan dia. Tapi kalau si Cacep ini belajar agama, dipelajarin Yang agama, jadi mungkin pendekar. astagfirullahaladzim, saya nggak mau seperti ini, saya kasihan dengan orang tua saya, mungkin seperti itu bahasanya. Kalau disuruh istighfar ya istighfar. Disuruh Oh ini ya katanya nurut. ini apa kata pamannya ini kan mungkin seingat dia pengen jadi pendekar. Pernah ngomong ke orang lain tapi. Ya iya, makanya saya ngomong mengagumi seseorang, sesuatu. Karena nggak kesampaian, pikirannya terus dipengaruhi. Akhirnya ini yang mengaruhi gitu loh, Pak. Iya itu. Kan dari awal saya ngomong gitu. Ingin paham ya keluarganya ya. Artinya memang tadinya nggak sakit karena halusinasi dia terlalu tinggi, keinginannya terlalu tinggi. Seolah-olah gimana ya? Udah ngeblank, dia menunjukkan saya ini pendekar. Akhirnya saya gitu. Seolah-olah bertingkah pendekar gitulah Pak di keluarga. Padahal halusinasi dia aja. Akhirnya ini masuk. Akhirnya masuk, diwujudkan. Ya seperti itu. Gitu. Berlebihan. Ya kalau gitu mulai dari sekarang ya mohon tinggalkanlah Tuh. gitu. Mohon Benar itu. tinggalkan. Kalau mau apa ya tinggal bilang. Maunya apa tinggal bilang katanya. Oh, maunya ya bersama dia terus. Maunya bersama. Gampang sekali kau bicara. Di saat ia sudah diperhatikan, kalian datang untuk mengambilnya. Sebelum-sebelumnya dia tidak pernah diperhatikan. Kami datang. Ya mungkin karena kebodohan kami jadi nggak tahu apa yang dia minta, maka sekarang ini kami datang ke sini ya untuk pengen tahu apa yang diinginkan anak kami kan gitu. Untuk kesembuhan anak kami, maka dari itu ya mohon dengan kerendahan hati sudah. Ketawa dia diminta mohon. Apa dulu keluarganya nggak ada yang peduli? Maunya apa? Mas Rohim, Adik saya yang mau apa? Mas Rohim, coba tanya ya, apa dulu keluarganya nggak ada yang Ini peduli? adiknya, bukan nawarin kalian, nawarin adiknya maunya apa? Lele. Nawarin adiknya Bu ya. Berarti sampean ingin adiknya sembuh, Iya. apapun bisa ditempuh. Ya nggak tahu kalau Loh, berarti nggak ingin adiknya sembuh. Kalau sembuh apapun pasti dilakukan.
Kenapa? Allah semampu. Nah, selama ini ibu kan berobat kemana-mana. Iya. Hanya satu keinginan kesembuhannya kan. Iya. Di sini diminta juga, seandainya adik sampean atas izin Allah sembuh dengan perantara guru kami di sini, siap nggak melakukannya? Insya Allah siap, harus. Siap, harus, yakin. Sembuh. Sudah. Ya mudah-mudahan ini percakapan kita Allah langsung mendengarkan. Amin, amin. Kalau sembuh tolong dididik dengan ilmu agama, diajarkan sholat, ibadah dan sebagainya, sedekah. Bu ya, itu aja. Kita berdoa saja. Jadi setelah ini nggak perlu sampean ditanyakan ke dukun ini, malah Kurangan harta kepercayaan terhadap seorang itulah dia. Yakin sampean yakin. Bahwa sampean mau tanya kemana, nggak bakal sembuh insya Allah. Karena apa? Kurang yakin. Nanti sampai penasaran, saya tanya lagi lah gitu. Makanya saya kesini pengen sembuh aja. Kalau masalah sembuh itu kami hanya berdoa, Bu. Bisa berdoa perantara Allah yang menentukan semuanya. Maka dari itu keluarganya berdoa dan mendoakan dan usaha. Jika kalian nggak ingin kami pergi, kami akan pergi. Gimana? Kami tidak bisa menghilangkan bekas luka. Hanya keluarga dan dirinya sendiri dengan diarahkan ke jalan yang benar, dia akan kembali seperti semula. Jadi nggak mau ikut lagi? Cukup. Selamanya. Kami rasa cukup. Jika dia masih bertingkah seperti itu, membuat-buat yang tidak dia rasakan, bukan hanya kami yang akan datang, tetapi mungkin lebih berbahaya daripada kami. Bahkan lebih banyak lagi. Nah, udah janji Bu ya, keluarganya harus nuntun. Karena sekarang ini udah ngeblank mungkin, udah terlalu lama ini ikut. Sekarang udah nggak pura-pura lagi ngeblank, tapi katanya masih ke bawah itu. Jadi sampean keluarganya yang sehat, yang sabar, menuntun, dididik, diajari agama pelan-pelan. Karena berobat itu nggak spontan Bu. Kalau yang spontan itu diiklan, minum bodrek langsung sembuh, nanti iklan lagi, gitu. Kalau berobat sini enggak ya, dimanapun. Peran dengan istighfar, sholawat, beribadah, sholat, mohon ampunan yang jelas ya. Mohon ridha Allah, mohon obatnya, tunjukkan, minta kepada Allah obatnya, Bu ya. Janji, ya. Jadi biar tidak seperti itu. Kalau sampean hanya menanyakan saja tapi tidak menginginkan kesembuhan ya percuma. Sampean dihapusi dukun sing moto duiten mahari sakmene gak waras ya toh. Ngono, dimanfaatke. Engko malah sampean nang ngendine malah dihapusi meneh duit sampean. Tek. Ya toh. Sing jelas sing tentekan sampean muter-muter ya toh. Urung diongkosi sampean, sing lain-lain ya toh. Artinya iku obate enen nang Cecep karo keluargane sampean. Nek Cecepe iku mau aja ngalem-ngalem meneh nang sampean, mengingatkan. Aja diingatkan. Membimbing. Dibimbing. Ku paham nggih? Paham ya. Mudah-mudahan. Wes lunga ya. Panjang beci ening rampus siwat kawijinan kawula ira marang Gusti Allah ngger kang sejuta nyuwun ampun dening Gusti Pangeran lan ana Tuhan liya ya mung iku siji Gusti Allah kang nyekuyung ira iling ngger ayo tumuju marang agama eling marang agama sembah sujud dening Gusti Allah sembah sungkem dening Tuhan ayo lan ana wong sedhi kejaba mung Gusti kang Maha Kuwasa. Selanjutnya itu ibadah yang paling utama. Jangan sampai
dilanggar itu. Ibu janji ya, keluarga ya, dengan Allah kami semua disaksinya ibadah. Insya Allah saya titipkan ke bapak ini kan ini apa guru pondok. Amin. Insya Allah. Iya, terima kasih. Kalau saya sih jauh kalau ngebimbing, soalnya saya tuh di Teran. Ya biar mudah-mudahan pondok di sini aja. Ya, mudah-mudahan tepat sampean dibimbing, dititipkan dengan para ustadz kiai. Belajar tuh di mana aja, yang penting belajar ilmu agama, ya Pak ya. Mudah-mudahan diberikan apa namanya kekuatan Bapak ini ya. Bapak siapa namanya Pak? Pak Ustadz Saripudin. Mudah-mudahan keikhlasannya, keridoannya Allah meridhoi. Allah akan membalas segala ketulusan Bapak Saripudin. Itu ya. Orang tua. Orang tuanya masih? Masih itu bapak, kalau ibu udah meninggal. Ini bapak. Ibunya udah meninggal. Didoakan. Ya. Bapak yang diamanati keluarganya. Bapak, saya yakin tahu apa yang harus dilaksanakan. Pengalaman ini. Jadi nggak perlu lagi Bu nanti ditanya-tanyakan, kasihan ya, nggak perlu Pak ya. Yakin dengan Allah. Nah sekarang pulang ya. Sudah pulang. Hanya itu saya tadi penawarnya ya, nggak ada lagi. Sudah. Terima kasih. Janji sampean nggak mau datang lagi. Nah, pulang. Itu tergantung dengan dirinya. Akan melakukan hal seperti itu lagi atau tidak. Jika dia tetap melakukan hal itu, kami akan datang lagi. Atau lebih buruk dari kamu. Ya, paham kami. Nanti dinasihatin lagi, kasih arahan lagi. Nah, saja pulang dah. Ya, terima kasih. Pulang. Pulang diri ya. Mas diri. Diri. Wedangnya cepat Baiklah pencinta YouTube yang saya sayangi, itu tadi yang bisa kami tayangkan untuk petualangan malam ini. Itu hanya himbauan buat kita semua bahwa kita itu manusia itu, khususnya orang yang beragama Islam, kita punya prinsip, kita tidak boleh manja, kita tidak boleh aleman, manja dan aleman itu yang sewajarnya saja. Jadi kita dalam apapun kita harus disertai dengan iman, pegang teguh iman supaya kita tidak gampang dengan pengaruh-pengaruh jin seperti itu, karena itu yang pasti menyesatkan kita. Baiklah, hanya itu saja. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari segala godaan-godaan ancaman makhluk yang membahayakan dan menjerumuskan kita. Amin Allahumma. Baiklah, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padepokan Nuri Songo. Allahu Akbar. Muhammad Rasulullah sebelum melonggo pemanjang beci ening rampus siwat kawijilan kawulahi marang Gusti Allah ngger kang sejuta nyuwun ampun dening Gusti Pangeran lan ana Tuhan liya ya wong iku siji Gusti Allah kang nyekuyungi iling ngger ayo tumuju marang agama eling marang agama sembah sujud dening Gusti Allah sembah sungkem dening Tuhan ayo lan ana wong sedhi kejaba mung Gusti kang Maha Kuwasa